Oke, hari ini kita akan ke bab 7, analisis variance atau ANOVA kalau disingkat, analysis of variance. Nah, sebelum kita kemana-mana, kita pertama harus bisa baca tabel dulu, tabel F. Jadi, nanti di tabel F ini ada ini, DB numerator atau pembilang dan DB denumerator atau penyebut. Nah, kalian di sini bisa buka di halaman ini, tabel F, tabel 5, tabel F 0,05 dan tabel F 0,01. Jadi kalau yang ini pakainya 1%, kalau yang ini pakainya nanti 5%, tergantung di soal. Nah, tadi kita belajar tabel. Pertama ini, coba kita lihat ini ya, nilai F untuk DB numerator 4, DB denumerator 20 dengan alfanya 5%. Mari kita cek di belakang. Tadi DB numerator 4, denumnya 20, numerator 4 dan DB denumeratornya 20, berarti nanti ke sampingnya cari 4, ke bawahnya cari 20, berarti ini 2,87. Kita cek benar enggak 2,87. Nah, ternyata ini benar 2,87. Sekarang, nah yang ini kita skip, yang alfanya 2,5% karena di tabel enggak ada, jadi kita yang ini. Cari yang alfa 1% dengan DB numeratornya 8 dan DB denumeratornya 25. 8, ini 8, ke bawahnya 25, berarti ketemunya ini ya, nah biar kelihatan, dari atasnya 8, ke bawahnya 25, berarti ketemunya ini 3,32. Nah ini caranya, bener kan, caranya seperti itu. Nah sekarang ini ANOVA itu tuh hasilnya untuk perancangan percobaan atau eksperimen, biasanya banyak digunakan untuk anak-anak eksak yang seringnya di lab, tapi nggak apa-apa kalian belajar. Nah, karena penelitian di bidang manajemen juga sering menggunakan, ada yang juga yang menggunakan eksperimen, misalnya nih mau meneliti tata letak toko yang efektif tuh yang mana, itu kan nanti akan dibuat kayak contoh 2 tempat dengan tata letak yang berbeda. Nah nanti ada calon pembeli yang disuruh masuk ke situ. Nah dari situ nanti disuruh menjawab pertanyaan yang ada di kuesioner, lebih senang yang mana sih. Nah itu salah satu contoh penggunaan ANOVA di bidang manajemen. Tapi kalau di AMA sampai saat ini saya belum pernah menemukan anak-anak yang membuat skripsi menggunakan ANOVA. Tapi apa? Nah sekarang ada ANOVA pertama, kita ke ANOVA satu arah. Jadi ini terdapat 4 metode diet dan 14 orang digunakan sebagai sampel. Jadi 4 metode, 1, 2, 3, 4, sampelnya ada 4. Ini metode 1 diulang 3 kali, 1, 2, 3, metode 2 diulang 4 kali, 1, 2, 3, 4, metode 3 diulang 3 kali, 1, 2, 3, dan metode 4 diulang 4 kali, 1, 2, 3, 4. Nah untuk soalnya ini yang satu arah ini tadi. Nah tadi nama-namanya, sekarang hasilnya. Jadi metode 1 itu penurunannya 4 kilo, 6, 4, 8, 12, 7, 3, 6, 5, 5. Nah itu penurunannya sekarang ini. T bintang 1 itu adalah penjumlahan dari ini kolom pertama, 4 tambah 6 tambah 4 ketemunya 14, kemudian 8 tambah 12 ketemunya 20, 7 tambah 3 ketemunya 10, 6 tambah 5 tambah 5 ketemunya 16. T bintang 2 adalah total dari T bintang 1 sampai T bintang 4, 14 tambah 20 tambah 10 tambah 16 ketemunya adalah 60. Nah sekarang ini kita akan cari tahu, ini kita menggunakan, kalau kalian nanti ada soal seperti ini, kerjakan dengan menggunakan tabel seperti ini biar mudah. Kemudian cara penyelesaiannya ini, pertama kita nyari JKT ini, kita nyari JKT.
rumusnya adalah semua yang ada di sini kita kuadratkan. 4 kuadrat berarti ini ya, 4 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 12 kuadrat tambah 7 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 5 kuadrat. Ini sama ini. Kemudian dikurangi T bintang 2 kuadrat berarti 60 kuadrat dibagi dengan 10. 10 itu apa? 10 adalah N kecil. Jadi total yang terisi kolomnya ini kan aslinya ada 12 kolom tapi ada 2 yang terisi, berarti 12 kurangi 2 berarti ada 10. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi angka 10 ini adalah jumlah kolom yang terisi, berarti pengkuadratan tadi masing-masing kolom tadi ketemunya 420, kemudian yang ini 3600 dibagi 10 ketemunya 360, berarti 420 kurangi 360 ketemunya 60. Nah ini untuk JKT nya, JKT sini ketemunya adalah 60. Sekarang kita nyari JKK. JKK rumusnya seperti sigma T bintang 1 kuadrat dibagi N dikurangi T bintang 2 kuadrat dibagi N besar. Nah kita cari kita tahu di belakang ini, jadi 14 kuadrat ini adalah ini tadi. Hasil dari ini 14 kuadrat dibagi dengan jumlah data di kolom tersebut ada berapa, berarti kan ada 1, 2, 3, berarti 14 kuadrat dibagi dengan 3 ditambah 20 kuadrat dibagi dengan 2 karena yang terisi kolom ini cuma 1 dan 2, kemudian ditambah 10 dibagi 2 lagi karena 10 kuadrat dibagi 2 karena yang terisi juga 2, yang kolom terakhir kolom 4 adalah 16 kuadrat dibagi 3 ya kan ini. Nah kemudian pengurangnya kayak tadi, total T bintang 2 kuadrat dibagi N besar ketemu dengan 10 ketemunya ini 40,67. Di sini adalah 40,67. Yang JKG atau jumlah kuadrat galat, yang tadi jumlah kuadrat kolom JKK, ini jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat galat adalah JKT dikurangi JKK, berarti 60 dikurangi 40,67 ketemunya 19,33 ya kan. Nah ini ketemu 19,33. Sekarang ke sini ke KTK atau kuadrat tengah kolom. KTK kuadrat tengah kolom rumusnya adalah JKK dibagi K-1. JKK tadi ketemunya kan 40,67 dibagi ini K-1, jumlah kolom dikurangi 1, jumlah kolomnya ada 1, 2, 3, 4 dikurangi 1 berarti 3, berarti hasilnya adalah 40,67 dibagi dengan 3 ketemunya 13,55. Sekarang kalau yang ini KTG rumusnya adalah JKG dibagi N besar dikurangi K, JKG nya 19,33, kemudian N kurangi K nya tadi kan ini ada N nya, N besarnya adalah jumlah kolom yang terisi kan ada 10, K adalah jumlah kolom berarti 10 dikurangi dengan 4 ini ketemunya adalah 6, jadi KTG rumusnya adalah 19,33 dibagi 6 ketemunya 3,22. Nah yang untuk nyari derajat bebas atau DB, yang DB numeratornya itu rumusnya K-1 atau jumlah kelas, jumlah atau jumlah kolom dikurangi dengan 1 sama dengan 4 kurangi 1 ketemunya 3. Untuk DB numeratornya N besar atau jumlah kolom yang terisi tadi, datanya ada 10 kan, dikurangi dengan jumlah kolom, kolomnya ada 4 berarti 10 dikurangi 4 ketemunya 6. Nah sekarang kita nyari F hitung. F hitung rumusnya KTK dibagi dengan KTG berarti 13,55 dibagi 3,22 ketemunya 4,21. Sekarang kita bandingkan antara F hitung dengan F tabel. Kita cari tadi
rumusnya menggunakan taraf nyata 5%, berarti nanti kita di belakang menggunakan di bawahnya yang F-nya 0,05 bukan 0,01 ya, 0,05 dengan DB numeratornya 3 dan DB denumnya 6. Jadi ini denumnya kan 0,05, denumnya 6, denumnya 6, terus numeratornya 3, berarti 6, kita ke samping 3, 4,76 ya, betul. F tabelnya di sini 4,76. Sekarang kita bandingkan ini dengan ini, kan lebih besar F tabel daripada F hitung, karena yang ini 4,76, yang ini 4,21. Nah, nanti kalian saya mengerjakan kesimpulan ini. Karena ini ditolak ketika F hitung lebih besar daripada ditolak jika F hitung lebih besar daripada F tabel. Kemudian diterima jika F hitung lebih kecil daripada F tabel. Tadi kan kita lihat di sini F hitungnya lebih kecil daripada F tabel. F hitung lebih kecil daripada F tabel, berarti ada penerimaan HO. Jadi kesimpulannya setiap metode memberikan rata-rata penurunan berat badan yang sama. Nah, sekarang kita lanjut ke ANOVA 2 arah tanpa interaksi. Nah, soalnya kita langsung ke soal. Nanti di halaman 49 soalnya kayak gini. Jadi di sini nggak cuma nama tapi ada kategori. Jadi ini metode yang orang ini tuh usia kurang dari 20 tahun mencoba 4 metode 1, 2, 3, 4, kemudian yang umur 20,4 sampai 40 juga mencoba 4 metode, kemudian yang lebih dari 40 mencoba juga 4 metode. Nah, sekarang bedanya dengan yang tadi cuma ada total kolom, sekarang ditambah dengan total baris. Total kolom kayak tadi 5 tambah 2 tambah 7 14, 6 tambah 7 tambah 3 16, 2 tambah 5 tambah 4 ketemunya 11, dan 4 3 tambah 3 tambah 3 ketemunya 9. Total baris cuma ditambah ini ke samping, 5 tambah 6 tambah 2 tambah 3 16, 2 tambah 7 tambah 5 tambah 3 17, 7 tambah 3 tambah 4 tambah 3 17. Total pengamatan kayak tadi T bintang 2 adalah total dari jumlah baris atau total dari jumlah kolom, hasilnya pasti akan sama. 14 tambah 16 tambah 11 tambah 9 ketemunya 50, 16 tambah 17 tambah 17 juga ketemunya 50. Kalau kalian ngecek nanti jumlahnya beda antara jumlah total baris dengan total kolom, berarti kalian ada yang salah menghitung. Nah, sekarang ini ada hipotesisnya, kemudian ini dengan tingkat nyatanya 1%. Kalau tadi soal pertama pakainya 5%, sekarang pakainya yang 1%. Pengerjaannya seperti ini. Nah, kayak tadi yang JKT semua sama, dikuadratkan semua dikurangi bintang 2 kuadrat, T bintang 2 kuadrat dibagi dengan N besar, atau total datanya tadi kan semua kolom terisi semua, berarti ada 12, ketemunya ini JKT-nya, JKT 35,67 ini. Sekarang yang JKB itu adalah jumlah kuadrat baris. Jumlah kuadrat baris berarti yang ini, yang baris kalian kuadratkan, 16 kuadrat, berarti ini 16 kuadrat tambah 17 kuadrat tambah 17 kuadrat, ya kan, 16 tambah 17 tambah 17 kuadrat dibagi dengan K kecil atau jumlah kolom, berarti 4. Jumlah kolomnya kan ada 4, ada 1 2 3 4. Yang baris tadi dibagi dengan 4 dikurangi dengan sama yang ini tadi, ketemunya 0,17, JKB nya 0,17. Sekarang yang JKK jumlah kuadrat kolom, kita menguadratkan hasil penjumlahan kolomnya, berarti 14 kuadrat tambah 16 kuadrat tambah 11 kuadrat tambah 9 kuadrat
dibagi dengan jumlah R atau barisnya kan cuma ada 1, 2, 3. Nah dibagi dengan 3 ketemunya 9,67, ini 9,67. Nah untuk yang CKG jumlah kuadrat galat, rumusnya JKT kurangi JKB kurangi JKK, berarti JKT kurangi JKB kurangi JKK ketemunya 25,83. Nah sekarang ini sama aja. Untuk yang derajat bebasnya numerator yang pertama, rumusnya adalah jumlah baris dikurangi 1, berarti 3 dikurangi 1 ketemunya 2. Kemudian di numerator yang kedua atau yang kolom, untuk kolom tadi kan jumlahnya 4 kurangi 1 ketemunya 3. Untuk DB numeratornya sama, rumusnya adalah R-1 dikalikan K-1, berarti 2 dikalikan 3 ketemunya adalah 6. Kemudian totalnya R kecil kali K dikurangi 1, berarti jumlah barisnya 3, jumlah kolomnya 4 dikurangi 1 ketemunya 11. Sekarang yang ini kuadrat tengah baris, rumusnya JKB dibagi R-1. JKB tadi 0,17 dibagi R, jumlah barisnya ada 3 min 1, berarti 0,17 dikurangi 2 ketemunya ini 0,085. Kemudian yang KTK rumusnya JKK dibagi K-1, berarti 9,67 dibagi kolomnya tadi ada 4 kurangi 1 3, berarti 9,67 dibagi 3 ketemunya 3,223. Sekarang yang ini CKG berarti 25,83 dikurangi ini berarti 25,83 dibagi dengan 6 ketemunya 4,305. Sekarang F hitungnya berarti ada dua, F hitung yang baris dan F hitung yang kolom. Rumusnya ini KTB dibagi dengan KTG, berarti 0,085 dibagi 4,305 ketemunya sekian. Dan yang R hitung untuk kolom, rumusnya adalah KTK dibagi dengan KTG, berarti 3,223 dibagi dengan 4,305 ketemunya sekian. Sekarang kita bandingkan yang ini dengan F hitung dengan F tabel. Tadi yang pertama numeratornya 2, DB denumnya 6, pakai yang 0,01%. Jadi kita buka yang 1%, yang ini berarti ke sampingnya 2, ke bawahnya 6, 10,9. Yang pertama benar 10,9. Kalau sana tadi 10,92 nggak apa-apa, kita pakainya seperti yang dicontoh di sini, tapi kalau pakai catatan di tabel juga nggak apa-apa. Kemudian yang kedua untuk yang kolom itu numeratornya 3, denumnya 6, berarti ini kita lihat ininya 3, kemudian ke bawahnya 6, berarti 9,78. Nah sama, benar 9,78. Sekarang kita cek hasil di sini, kita bandingkan F hitungnya semuanya lebih kecil daripada F tabel. Tadi disimpulkan bahwa ketika F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, kita menerima HO. Jadi menggunakan baris ataupun kolom itu semua berada di daerah penerimaan HO nya diterima. Sekarang yang ketiga, yang terakhir itu adalah ANOVA. Kalau tadi tanpa interaksi, sekarang yang ketiga ANOVA dua arah dengan interaksi. Jadi ini tambah banyak, jadi ada kelompok umur, ada tiap kelompok umur itu yang diteliti atau yang melakukan lebih dari 1 orang. Kalau yang tadi dengan tanpa interaksi yang melakukan cuma 1 orang, sekarang ada kelompok umur, tiap kelompok umur yang melakukan metode DIET ini lebih dari 1 orang. Nah kayak gini. Sekarang ini T yang bintang 1 masing-masing dari kolom
pertama atau kotak pertama ini kalian jumlahkan dulu, 5 tambah 4 tambah 5. Jadi ini kalian jumlahkan sendiri, ini jumlahkan sendiri, ini jumlahkan sendiri, jumlahkan sendiri, sampai terakhir ini juga jumlahkan sendiri, ketemunya kayak gini. Kemudian yang T bintang 2 adalah total dari 13, total dari kotak pertama tambah kotak 2 tambah kotak 3 tambah kotak 4, masing-masing seperti itu. Nah, sekarang kalau tadi yang T bintang 2 sudah kita gunakan untuk menjumlah per masing-masing kotak, yang ini jadinya T bintang 3, totalnya adalah 120. Jadi kalau yang ini kita kuadratkan dari yang pertama, yang ini 5 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat, semua kita kuadratkan sampai yang terakhir ini, sampai yang tambah 6 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 4 kuadrat, total semua dikuadratkan, dibagi dengan total total data tiap kolom, dikalikan dengan kolomnya, dengan ini ada berapa jenis datanya, kan ada kelompoknya, ada 3 juga, jadi 3 kali 4 kali 3. Ini coba bisa kalian pelajari sendiri, karena biasanya saya nggak ambil soal dengan pakai ini, kasihan kalian mengerjakannya terlalu banyak. Sekian, kalau ada pertanyaan nanti kita lanjutkan lewat chat.